duduk secara berjamaah, tidak memikirkan dan juga membicarakan masalah dunia, dan mugi Allah Subhanahu wa taala dengan kita kumpulnya di majelis ini memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekokohan iman dan Islam, dan insyaallah kita semuanya min ahli sa'adah, orang-orang yang akan bahagia di dunia di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah jalla jalaluhu. Wabil khusus ala ni'matil iman wal Islam wa ala ni'mah sihah wal afiyah. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bermuajahah silaturahim dan diniatkan i'tikaf di hadzal masjid, di dalam masjid ini, dan mugi setiap detik, setiap menit yang kita habiskan walaupun tidak membawa kalam, tidak membawa bolpen, tidak menulis kitabah, dan tidak membawa kitab, tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang duduk di dalam sebuah majelis walaupun tidak membawa bolpen dan buku, tapi duduknya seorang hamba mempelajari satu bab di dalam sebuah ilmu, ini lebih baik daripada 1000 rakaat. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang senantiasa mau menuntut ilmu, karena ilmu tersebut akan membawa dia kepada derajat yang lebih tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Salawat teriring salam kiranya Allah sampaikan kepada qudwatuna wa habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, masyayikh dan guru-guru kita, dan mugi kita semuanya termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma, dan Allah sempurnakan hidup kita di alam dunia dengan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, nil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada bab tentang isti'dad lisairis shalah. Setelah kita membicarakan adabnya ketika hendak tidur, ketika kita bangun tidur, masuk ke dalam WC, wudu, dan sekarang kita akan sampai kepada bab yang menjelaskan tentang persiapan seseorang melaksanakan sholat. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menjelaskan step-step tahapan seseorang untuk bisa dia melaksanakan sholat dengan rapih dan baik. Beliau mengajarkan yang bagi an tasta'idda lis-salati zuhri qabla az-zawal fatuqaddimil qailulata in kana laka qiyamun fil lail aw sahrun fil khair fa inna fiha ma'unatun 'ala qiyamil lail kama in
inna fi suhuri ma'unatun 'ala siyamin nahar wa qailulah min ghairi qiyamil lail kasuhuri min ghairi siyami bin nahar. Sebaiknya bagi seseorang yang hendak melaksanakan sholat zuhur. Jadi beliau mengawali pembicaraan tentang sholat dari seseorang akan berangkat sholat zuhur. Ketika engkau hendak melaksanakan sholat zuhur, maka bersiap-siaplah melaksanakannya sebelum zawal datang. Sebelum datangnya waktu zawal. Artinya waktu zuhur ini adalah ba'da zawal. Ada istiwa, ada zawal. Istiwa artinya kepala matahari tepat di atas kepala, lurus. Ini waktu istiwa. Haram sholat di situ. Tidak boleh. Karena ini kita harus menunggu sedikit sehingga matahari condong ke arah sebelah barat. Ini artinya masuklah waktu zawal. Kalau kita punya jam, taruhlah tancapkan itu paku, maka ini dinamakan jam matahari. Kalau dia itu belum ada bayang-bayangnya, artinya bayang-bayangnya masih tepat di atas daripada benda tersebut, ini waktu istiwa. Geser itu bayang-bayang matahari ke arah sebelah barat, berarti bayang-bayangnya ada di sebelah timur. Ketika kita melihat bayang-bayang ada sedikit keluar daripada benda tersebut, maka inilah yang dinamakan waktu zawal. Waktu zawal tersebut menunjukkan datangnya zuhur. Isti'dadlah kalian untuk melaksanakan sholat zuhur ketika itu datangnya waktu zawal. Dan sebaiknya engkau mendahulukan qailulah. Karena sesungguhnya qailulah tersebut ketika engkau melaksanakan qiyamul lail atau suhur, maka sesungguhnya qailulah itu adalah ma'unah, penolong atas capeknya kita di waktu malam. Maka pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa qailulah itu di antara waktu jam 10, jam 11. Ya. Jam 10 atau jam 11. Jadi tidurnya nggak panjang. Kalau kita tidur habis zuhur, biasanya bangunnya sebelum maghrib. Masya Allah ya, zuhur habis sholat tidur bablas, bangun-bangun 15 menit lagi sebelum maghrib. Wah, ekspres sholat asarnya. Nah, itu bukan qailulah. Qailulah ini dimaknakan sedikit tapi bermutu gitu. Dia hanya tidurnya sedikit. Dan inilah yang dipakai oleh Habib Umar bin Hafiz. Walaupun beliau jalan-jalan ke berbagai negara, tapi tidak melepaskan kesunahan qailulah. Walaupun hanya sak gorelat ya. Kita tidur gini ya. Lep. Atau nanok selip, kan ada bahasanya ya. Nanok selip itu, tidur itu nggak harus panjang. Ya. Karena sesuatu itu yang dipandang adalah isinya. Kualitasnya bukan kuantitasnya. Bahkan kalau itu tidur sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh kita, bukannya manfaat, bukannya baik, malah mudarat. Berlebihan. Dibutuhkannya hanya setengah jam, tidurnya 5 jam. Ini artinya berlebihan. Nah, Nabi mengajarkan ketika engkau capek qiyamul lail di dalam sepertiga malam yang terakhir, bahkan Nabi itu
ketika beliau tidur ba'dal isya, bangun fi as-sulusil lail al-akhir. Jadi kira-kira jam 1, jam 2 ya. Nah, 1 jam 2 beliau bangun. Nah, 1/6-nya beliau tidur lagi. Jadi sebelum datangnya waktu fajar, ini 1/6. Kira-kira kalau dihitung, pernah kami menghitung, beliau itu kalau dihitungannya, jadi tidur itu dari kira-kira ba'dal isya sampai jam 1 ya. Jam 1 beliau pasti bangun. Ini 1/3 malam terakhir. Jam 1, jam 2, jam 3 bangun. Jam 3 sampai setengah 4 ataupun jam 3 sampai jam 4 beliau tidur lagi. Ada istilah beliau tidurnya dengan di atas bahu di sebelah kanan. Ya, bahu kanan, ya beliau tidur seperti ini. Ngelonjor gitu ya, ngelonjor. Ini pernah kami punya teman waktu di Al-Azhar, ini ada orang Afrika. Ya, duduk. Jadi memang setelah qiyamul lail itu di barisan pertama, ya di barisan pertama, ini mereka tidur qailulah di situ. Tidur yang tadi jadi setelah qiyamul lail tidur ngelonjor di barisan pertama. Masya Allah. Dan memang ada hadisnya. Nabi setelah qiyamul lail tidak menunggu sampai datangnya waktu fajar. Ada tidur di situ. Dengan tujuan apa? Tujuan ma'unah, menolong, karena Nabi sejatinya sama seperti kita. Cuman hebatnya beliau dapat mengontrol waktunya. Nah, bagaimana mengontrol waktunya? Kalau kita dikasih Nabi dari para malaikat kan nggak aneh ya. Karena kita punya nafsu, malaikat nggak punya nafsu. Kita doyan perempuan, mereka nggak doyan perempuan. Doyan makan, mereka nggak doyan makan. Nah, tapi Allah memberikan Nabi sama jenisnya sama kita. Umurnya pun tidak pasti jauh beda dengan kita. Nah, beliau ketika 1/3 malam yang terakhir, 1/6-nya beliau tidur kembali. Datanglah waktu zuhur, waktu fajar, tidak tidur lagi kecuali qailulah. Jadi nggak ada istilah tidur habis subuh, nggak ada nih ya. Nggak ada istilah tidur habis subuh. Kalau mau tidur sebelum subuh, kayaknya mati nih. Ya. Kalau ada itu tidur sebelum subuh. Apa kepencet? Ya. Kalau ada itu tidur sebelum subuh. Jadi sebelum subuh tadi menunggu datangnya waktu fajar. Tidur lagi beliau namanya qailulah. Qailulah ini kapan? Ketika antara pukul 11, pukul 12. Tidur setengah jam, 1 jam, 15 menit cukup. Untuk kita tadi capeknya tidak tidur habis subuh. Ya. Capeknya tidak tidur. Ya, capeknya qiyamul lail. Begitu juga capeknya kita menahan kantuk setelah sholat subuh. Nah, ya. Ngantuk kalau belum biasa itu ngantuk kita habis sholat subuh kita capek gitu. Nah, apalagi tadarus dapat 1 juz. Oh ya Allah, ini kalau nggak ditahan ini ngejoprak juga gitu tidur ya. Nah, ini kudu ditahan. Tahannya kapan? Sampai datangnya waktu isyraq kita sholat, duha, kerjalah. Nah, namun ketika di tengah-tengah kita kerja, ataupun ketika di waktu yang tadi sebelum datangnya waktu zawal, ini ada namanya waktu qailulah. Sekejap saja di situ. Nano sleep bisa dengan kita menghindarkan handphone, dengan kita tidak menonton televisi, tidak mendengarkan musik. Nah, jadi rasakan dan kontrol waktu itu. Ketika bisa mengontrol waktunya, maka seseorang itu bisa mendapatkan qailulah. Cepat waktu itu, jadi antara pukul 10 sampai pukul 11. Nah, dari situ udahlah kita kontrol waktu aja. Kalau udah mulai jam 10, hindarkan apa-apa. Dah. Apalagi kalau memang, tapi jangan yang di kantoran ini. Nah, ini ilmunya nggak bisa ini kalau yang di kantoran.
Ya, bisa-bisa langsung SP3 ya. Atau yang kerja, nggak bisa. Ini bagi orang-orang yang pengacara lah itu ya. Pengangguran banyak acara ya. Biasanya ya itu. Nah, kalau kiai bisa nih, ustadz. Nah, itu. Bisa kok lah, ini jam 10. Anak pun sama di rumah. Oh, waktunya sudah sampai nih jam 10. Dah, hindarkan anak-anak. Saya pergi ke musola di dalam rumah, tidur sebentar aja. Jadi datangnya kita tidur 15 menit aja di waktu itu, Masya Allah. Badan itu segernya luar biasa. Nah, badannya seger luar biasa. Seperti kita tidur habis zuhur berjam-jam. Nah, jadi nanti habis zuhur itu udah nggak capek lagi kita. Nggak ngerasa pengen istirahat. Karena sudah tadi, walaupun kita tidurnya sedikit, tapi kualitasnya baik. Kualitasnya baik. Apa kualitasnya? Kualitasnya tadi adalah kita melakukan ataupun disibak misteri waktu oleh Nabi Muhammad SAW. Ada waktu sebentar dan engkau itu bisa mendapatkan pertolonganmu dengan capekmu ketika di waktu malam qiyamul lail. Dan qailulah itu adalah seperti orang sahur untuk puasa. Kan kalau kita puasa capek ya, lelah, menahan dahaga dari waktu fajar sampai datang maghrib capek. Apalagi kalau enggak sahur, ya bisa-bisa jebol itu ya. Nah, capeknya kita qiyamul lail ini ditolong maunah dengan adanya qailulah tadi. Dengan tanpa kita melewati kesunahan-kesunahan yang lain. Tidak membuang waktu. Qailulah cepat waktunya. 10 menit, 5 menit, 7 menit, setengah jam itu sudah cukup untuk mengontrol kecapeknya kita waktu malam dan menahan lelahnya mata untuk tidak tidur habis waktu subuh. Karena siapa yang tidur habis subuh yurisul faqra, dia akan mewarisi kefakiran. Jangan pokoknya tidur habis subuh, enggak boleh. Habis subuh jangan tidur sampai datangnya waktu isyraq. Waktu isyraq sholat, udah kita urusan apa saja. Yang penting jangan tidur habis subuh, jangan tidur pagi-pagi karena yurisul faqra, mewarisi kefakiran. Kapan tidurnya Bi kalau gitu? Tidurnya adalah nanti ketika waktu jam 10. Datang waktu 10, udah ini waktunya nih, istirahat dulu nih. Ambil waktu yang cocok, entah dengan kita merenung sedikit, memejamkan mata, itu nanti controlling badan kita baik. Dan akhirnya dijelaskan tadi, siapa yang bisa qailullah, maka dia seperti orang yang sahur ketika di waktu siangnya dia berpuasa. Dan barang siapa yang qailullah tanpa melaksanakan qiyamul lail seperti orang sahur, enggak puasa. Siapa yang melaksanakan qailullahnya rajin, ya, Masya Allah, wah jam 10 ini udah istiqomah. Tapi malamnya enggak qiyamul lail, maka dikatakan Imam Ghazali, orang tersebut seperti orang yang sahur di waktu malam tetapi tidak puasa di waktu siang. Nah, fa idza qilta fajtahid an tastayqiza qabla zawal wa tawadda'a wa tahdhura al-masjid wa tusalli tahiyatal masjid fatanzura al-muadzin wa tujibahu thumma taqumu fatusalli 4 raka'atin aqiba az-zawal. Maka diusahakanlah ketika engkau qailullah ini istayqid, bangun sebelum datangnya waktu zawal. Berarti kalau kira-kira zuhur jam 12, kira-kira sebelum jam 12 kita sudah bangun. Berarti dijadwalin nih, tidur jam 10, jam 11 bangun. Jam 11 bangun, udah buat alarm,
diusahakan jangan tidur berlebihan setelah zuhur. Qailulah laksanakan. Aturannya bangunnya sebelum waktu zawal, waktu zuhur. Nah, wa tawaddo, lalu engkau wudulah dan berangkatlah ke masjid, dan ketika masuk ke dalam masjid laksanakan sholat namanya tahiyatul masjid 2 rakaat. Dan engkau menunggu datangnya waktu azan, dan ketika muadzin melaksanakan azan, jawablah azan tersebut. Setelah datangnya azan, maka engkau sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat setelah datangnya waktu zawal. Bangun kita dari tidur tadi, khairulah kita laksanakan, berangkat kita ke masjid Al-Ikhlas, musallah Al-Ikhlas, menunggu muazin. Syukur-syukur ada muazinnya. Kalau tidak ada muazin, kita buru-buru, ini udah waktunya zawal, kita azan. Kalau sudah ada muazinnya, tunggu muazin itu selesai. Setelah selesai, kita dengar muazin jawab. Dan selesai dari azan, kita doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Selesai muazin baca doanya, kemudian kita berdiri. Usolli sunnatal qabliyat az-zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salatlah engkau 4 rakaat setelah datangnya zawal. Jadi qabliyah zuhur muakkadnya adalah 4 rakaat. 4 rakaat ini bisa dilaksanakan dengan caranya 1-2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cara yang pertama. Cara yang kedua adalah 2 rakaat tahiyat awal seperti kita sholat zuhur. Kemudian di rakaat yang ketiga naik lagi dengan 1 kali salam. Boleh dengan 2 cara itu. Nah, kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika datangnya waktu zawal tadi, waktu zuhur tadi, yutawwiluhunna wa yaqul hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama fa uhibbu ay yurfa'ali fihi amalun salih. Wa hadhil arba' qabla zuhri sunnatin muakkadah. Dan Rasul ketika sholat yang 4 rakaat tadi diperpanjang. Perpanjang itu artinya kalau ditanya surat yang panjang dengan surat yang pendek, batasannya di mana? Kalau batasannya kita lihat ya. Kita lihat ini yang dinamakan surat panjang, boleh minta mushaf di situ ada, ya. Ada mushaf, Quran ada, ya. Nanti kami kasih tahu mana batasan surat yang panjang, mana batasan surat yang pendeknya. Ada nggak? Oh, di luar. Kemudian Nabi menyenangi untuk sholat 4 rakaat tadi diperpanjang, panjang bacaan ayatnya. Beda dengan rakaat sebelum subuh, itu pendek. Rakaat sebelum maghrib pendek. Nah, untuk ayat-ayat, Nabi melaksanakan
Dan Nabi melaksanakan panjang bacaannya ketika di dalam 4 rakaat tersebut. Kenapa? Beliau mengatakan ini adalah waktu yang dibukakan pintu-pintu langit. Dan kami senang ketika dibukanya pintu tersebut untuk kami melaksanakan amal soleh. Dan 4 rakaat sebelum zuhur tadi hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang ditetapkan. Jadi kalau sunnah muakkad ini adalah sunnah yang dianjurkan. Ada qobliyah ba'diyah muakkadah, ada ghairu muakkadah. Yang muakkadah jumlahnya 12. 1, 4 rakaat qobliyah zuhur. 2 rakaat atau 4 rakaat qobliyah asar. 2 rakaat ba'da maghrib. 2 rakaat ba'dal isya. 2 rakaat qobliyah subuh. Adapun yang lainnya, misalnya ba'diyah zuhur, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Ini ada boleh, tetapi ghairu muakkadah, tidak muakkad. Nah, untuk yang dinamakan surat-surat yang pendek, ya, ini adalah dari mulai surat. Nah ini, ya, dari mulai suratnya, kalau keterangannya, ya ini adalah dari sabihis ke bawah. Ini qasir. Qasir itu pendek. Kalau yang sedang itu adalah yang dari mulai juz ataupun sabihis ke atas. Ini dari keterangan guru kami. Sampai juz 29, rata-rata 1 halaman atau 1 halaman setengah. Ini sedang. Kalau yang di atas juz 29 ke atas, ini dinamakan ayat-ayat tawilah, panjang. Nah, gampangnya tadi, berarti kalau antara sabihis ke bawah, ini 1 halaman pun kurang. Ya, kalau sabihi sampai juz 29 ini 1 halaman, kalau tidak 1 halaman setengah. Ini sedang. Tapi lebih daripada itu, ini adalah dinamakan ayat-ayat yang tawilah, surah yang tawilah. Nah, para jamaah rahimakumullah, berarti kalau dimaksud di sini diperpanjang, bisa membaca ayat-ayatnya atau surat-suratnya yang panjang tadi. Bisa diambil juz 28, bisa diambil juz 29, atau malah membaca juz dari surat-surat yang di awal. Baik mana kita memakai surat potongan ataupun yang selesai. Jawabannya, inda Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, memakai surat yang pendek selesai ini lebih bagus daripada yang panjang tidak selesai. Nah, namun itu indah Syafi'i. Namun indah Maliki, selama dia memakai ataupun pembacaannya di dalam 1 tema, maka diperbolehkan. Yang tidak, ini adalah memotong-motong ayat sehingga ada pemahaman yang salah. Maka yang terbaik adalah ketika kita memilih surat, temanya tentang innalil muttaqina mafaza, juz 30, amma yatasa'alun, kita potong saja. Jadi cara memotong ayatnya ini, kita ingin membicarakan sorga aja nih, maka ambil ayatnya dari inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba ila akhir surah. Kalau kita potong ayat dari sebelumnya, atau contoh 1 atau 2 ayat sebelumnya, ini konteksnya beda. Karena sebelumnya membicarakan inna jahannama kanat mirsada
litaghina ma'aba, sampai terakhir tadi innalil muttaqina mafaza. Jadi satu pembahasan. Jangan sampai kita menyabut-nyabut ayat nggak tahu nih titiknya di mana. Misalnya kalau kita ngomong kan, kalau enak nih membaca ataupun bicara saja, ini kan perlu tahu titik komanya di mana nih. Jangan sampai kita nggak tahu hal tersebut. Jadi kalau seandainya engkau mau mengambil ayat yang potongan, maka selesaikan di dalam satu pembahasan. Ataupun kalau kamu memilih surat yang pendek, bacalah surat itu dari awal sampai akhir. Para jamaah rahimakumullah. Wa fil khabar inna min salatuhunna fa ahsana ruku'uhunna wa sujuduhunna shalla ma'ahu sab'una alfi malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Siapa yang sholat tadi 4 rakaat dengan baik rukuknya, dengan baik sujudnya, maka orang tersebut akan mendapatkan fadilah, yakni akan sholat bersama dia sab'una alfi malakin, 70.000 malaikat di belakang kita. Masya Allah. Kita sholat sendiri, ini dalam kacamata manusia. Tetapi di dalam kacamatanya para malaikat, para orang soleh, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat kemuliaan dimakmumi oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. Yang malaikat tersebut membacakan istighfar bagi dia sampai datangnya waktu malam. Subhanallah. Artinya siapa yang mati dalam keadaan tadi dia 4 rakaat salatnya bagus, qabliyah zuhur, maka dia diiringi salatnya oleh malaikat 70.000 dan dibacakan istighfar. Dan ketika Allah menyebut nyawanya di malam itu, sesungguhnya Allah tersebut dalam maghfirahnya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian summa sholli fardha ma'al imam, summa sholli ba'dal fardhi rak'atain, fahuma minan rawatibis tsabitah, wala tastaghil ilal asri illa bita'allumi ilmin au i'anati muslimin au qiraatil Qur'an. Setelah engkau tadi melaksanakan sholat yang 4 rakaat sebelum zuhur, maka sholli fardha ma'al imam. Maka sholatlah engkau zuhur berjamaah dengan imam. Berarti habis sholat kita tadi rawatib ya, sholat qabliyah 4 rakaat, tunggulah sampai datangnya iqamah. Ketika iqamah sampai ke kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Nah, disitulah waktu berdiri. Ya. Ketika di kalimatnya al-iqamah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah, sungguh telah didirikan salat, maka disitulah kita waktunya diri. Nah, kalau dengar jamaah rahimah ada kok yang qomat, maka di waktu itulah berdiri. Jadi bukan ketika yang sebaiknya, jadi ya. Yang sebaiknya adalah ketika kita dengar kalimat tadi kita berdiri. Karena memang diperintahkan iqamah sholat. Nah, ketika sampainya engkau di waktu fardu, laksanakanlah sholat fardu bersama imam, berjamaah. Dan orang yang sholat fardu berjamaah khairum min sholatil fardi, lebih baik daripada dia melaksanakan sholat sendirian. Setelah engkau sholat berjamaah zuhur bersama imam, maka sholatlah 2 rakaat setelahnya. Dan ini keduanya dinamakan rawatibus tsabitah, rawatib yang ditetapkan. Berarti qabliyah zuhurnya 4 rakaat, ba'diyahnya zuhur 2 rakaat. Dan jangan engkau sekali-kali menyibukkan diri sampai datangnya waktu asar, kecuali engkau mempelajari sebuah ilmu. Jadi waktu dari zuhur ke asar
ini sebaiknya apa? Diisi dengan kita belajar. Kalau kita memang punya waktu untuk belajar. Ini pengen belajar ilmu tajwid nih. Ya. Belajar ilmu tajwid. Kita belajar ilmu tajwid. Kalau nggak belajar apa Ustadz? Au i'anati muslimin, atau engkau menolong umat muslim. Artinya perkara ini harus menjadi manfaat. Kalau kita kerja, niatlah untuk menolong umat muslim. Kalau niatnya kita hanya dagang, ya, nyari untung, ini tidak berpahala. Tapi kalau niatnya kita ibadah, ya Allah, kami niat ibadah untuk melaksanakan kewajiban kami sebagai kepala keluarga. Ini ibadah ghairu mahdhah, perkara dunia yang jadi perkara akhirat dengan bagusnya niat. Tapi kalau tidak diniati, ini mubah. Jadi waktu Bapak tanpa niat tadi, berlalu tanpa pahala saja. Sedangkan dosanya dihitung. Gitunya, dosanya dihitung, perjalanannya tanpa pahala. Karena apa? Karena tadi tidak dengan niatnya yang baik. Nah, perkara dunia bisa menjadi perkara akhirat bihusnin niyah, dengan bagusnya niat. Nah, ini bisa merubah yang tadi dunia menjadi akhirat, dinamakan istilahnya adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak murni ibadah. Kelihatannya mah dia ke pasar, kelihatannya dia pergi ke sawah, pergi ke kantor, pergi ke PT. Tetapi karena bagusnya niat, maka itulah menjadi celengan dia, bisa menjadi ibadah dunia, tapi pandangannya akhirat. Kalau engkau tidak tadi ta'allumal ilma, belajar ilmu, tadarus Quran, belajar ilmu tajwid, atau ngapal Quran, maka niatlah i'anat muslim, menolong umat muslim. Oh ya Allah, saya mana habis sholat nih, pengen apa nih? Silaturahmi ke rumah Ustadz Ahmad. Silaturahmi. Main lagi kemana? Oh, keliling aja dia. Keliling, kerjaannya keliling. Kami mah kerja Ustadz. Maka niatkanlah kerjanya Anda itu untuk apa? Menolong umat muslim. Kita jualan beras. Ya. Kalau Anda tidak menjual beras, maka orang akan kesulitan dapat beras. Umatnya Rasul akan sulit dapat makanan. Akhirnya dijual sama orang Cina. Dijual sama orang Konghucu. Bukan umatnya Rasul. Kita umat muslim pengen mempermudah umat muslim. Umat muslim menolong umat muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam perkara baik dan jangan tolong menolong dalam perkara jelek selain ibadah. Atau kalau tidak engkau belajar ilmu, menolong umat muslim, maka sibukkanlah dengan membaca Quran. Ausa'a fil ma'aish, atau engkau berusaha di dalam mencari kehidupan kerja. Berarti bukan berarti kita hanya tadi gaweannya baca Quran. Kalau engkau ada waktu baca Quran, bagus. Tapi kalau kita sudah tidak punya, apalagi tanggung jawabnya Ustaz nih. Ini anak 10 nih. Ya kecil-kecil, yang satu bedanya cuma jaraknya setahun. Gitu. Hobinya apa? Hobinya kalau orang mah jalan-jalan pergi ke Singapura, dia hobinya bikin anak. Udahlah ini mah gratis. Saya mau hobinya itu. Tapi apa nah? Ini punya tanggung jawab gede, saya pengen nyari usaha aja lah, kerja. Akhirnya dia kerja. Nah, niatnya tadi adalah nolong umat muslim. Nah, ketika engkau pergi untuk usaha, maka niatkanlah untuk menolong agamamu. Ya Allah, saya usaha dagang, tujuannya adalah untuk menyelamatkan keluarga kami dari kemiskinan. Karena yang namanya miskin, ya Allah, ini dekat kepada kekufuran. Kadal faqru ayyakuna kufran.
Kadang-kadang kefikiran itu adalah jalannya kepada kekufuran. Maka kokohkan ekonomi kita. Kokohkan pasak di rumah kita. Karena itulah yang akan menjadi benteng daripada perut yang lapar. Karena perut yang lapar itu lebih dekat kepada kekufuran daripada syukurnya. Kan kalau perut kenyang mah enak, pergi ke masjid bisa jamaah. Tapi bukan berarti dengan perut lapar tidak bisa jamaah. Lebih banyak orang yang lapar ini susah konsentrasinya, susah khusyuknya, boro-boro mikirin khusyuk, mikirin perutnya aja nggak beres gitunya. Maka tadi kalau engkau pergi mencari usaha, tujuannya adalah untuk menolong agamamu ya Allah. Nah, kemudian ketika summa sholli arba'a raka'atin qabla al-asri fahiya sunnatun muakkadah. Dan salatlah engkau ketika datangnya waktu asar 4 rakaat, dan 4 rakaat itu hukumnya sunnatun muakkadah. Jadi qabliyah zuhur 4 rakaat, qabliyah asar juga 4 rakaat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu amran shalla arba'an qabla al-asri. Allah merahmati hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah merahmati seseorang yang dia salat 4 rakaat sebelum asar. Fajtahid ayyanalaka du'a'uh. Dan bersungguh-sungguhlah untuk engkau mendapatkan doanya ketika sholat di dalam waktu asar. Wala tastaghil ba'dal asri illa bimisli ma sabaqa qablahu. Wala yanbaghi an takuna awqatuka muhmalatan. Fatastaghil fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaqa bal yanbaghi an tuhasiba nafsaka wa turattib awradaka fil lailika wan nahari. Dan jangan engkau sibukkan kamu setelah waktu asar tadi dengan perkara kecuali seperti yang telah kami sebutkan. Jadi setelah sholat asar jangan engkau sibuk kecuali tadi baca Quran, belajar ilmu, atau usahakan diri menolong umat muslim atau menolong agamanya Allah. Ini aja udah kerjaan kita, Bang. Ya Allah, kerjaan saya habis sholat asar ngapain ya? Saya mah mau bebersih masjid. Saya mau bebersih rumah. Kalau itu bebersih rumah tanpa diniati, maka nggak ada pahalanya. Tapi kalau niatnya kita untuk ya Allah, ini kalau rumah beres, bagus, istri senang. Kalau istri senang, makanan enak. Kalau makanan enak, insya Allah saya juga sholat enak. Nah, jadi niatnya apa? Niat nolong agama Allah. Terus saja belajar itu. Dan jangan sampai waktumu itu muhmalah. Jangan sampai waktumu sia-sia. Karena siapa yang menyia-nyiakan waktu, tandanya Allah sedang tidak suka sama dia. Jadi kalau Allah mencintai seseorang, adalah dengan caranya Allah menyibukkan dia dengan perkara yang bagus. Tapi kalau Allah sudah tidak cinta dengan seseorang, maka waktunya akan dibuat sia-sia. Apa aja. Dia urusannya memaksiat. Atau kalau enggak, ngurusin sesuatu yang bukan urusannya dia. Ya, akhirnya apa? Melihat apa aja yang nyekrol inilah, nyekrol status orang lah, ngomongin si anu lah, ngomongin si inilah, ngomongin kerjaan orang lah, ngomongin sibuklah dengan urusan itu. Akhirnya apa? Waktunya ini muhmalah, sia-sia aja. Nah, orang ketika waktunya sia-sia, maka sesungguhnya orang tersebut tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan susunlah waktu dan wiridmu. Jadi kalau kita sebaiknya punya nih namanya wirid yang khusus ataupun menyusun waktunya, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Dan jangan wala tata'addahu
wa la tu'athir fihi siwahu. Dan jangan engkau sekali-kali untuk melanggar aturanmu sendiri. Contoh misalnya diajarkan guru kami, nih belajar 40 hari sholat tahajud 2 rakaat aja. Sholat duha 2 rakaat aja. Tapi waktunya terus. Contoh misalnya kalau ingin sholat duha adalah sebelum engkau ataupun setelah engkau melaksanakan sholat subuh, datangnya waktu isyraq, disitulah engkau sholat. Dawam kita. Ini namanya turatib awrad, turatib waktu. Menetapkan sebuah ibadah di waktu yang tepat ataupun di waktu yang terus-menerus. Namanya istiqomah. Kami pengen sholat 2 rakaat duha di awal hari. Jam 7. Waktunya jam 7. Udah jam 7 aja terus. Nah, maksudnya Imam Ghazali itu, jangan sekali-kali kau langgar. Duha, tahajud, ya Allah saya pengen setiap jam 2 bangun. Udah, mau kondisi apapun bangun. Allahu Akbar 2 rakaat. Jadi tentukan, jangan semaunya dewek kan gitu. Ini sholat duha nih ya. Sholat duha. Segimana aja ingatnya gitu kan. Akhirnya nggak inget-inget gitu aja. Karena apa? Karena diri kita tidak dibuat secara disiplin. Nah, maka inilah yang harus kita susun di dalam waktu sehari-hari, termasuk tadi menyusun waktu kita, karena sesungguhnya orang yang bisa menyusun waktunya, menggenggam waktunya, maka dialah orang-orang yang akan muflihin, orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa huwa yukabihi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka tamaman ni'mah wa dawam al-'afiyah wa husnal khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri wa qina adzabal mahsyar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalul qabul wa ijabah sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.